Saat ini terdapat permasalahan nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai GTK honorer. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, masih juga terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan pusat dan daerah, pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang belum ramah untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 memandang perlu untuk melakukan pengawasan berdasarkan amanat undang-undang dengan membentuk panitia kerja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memastikan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki standar nasional pendidikan di dalam pembangunan pendidikan nasional, dan guru serta tenaga kependidikan yang sejahtera. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN hari ini ingin mendapatkan pandangan dan masukan sebagai berikut. Kepada para pakar pemerintahan, kami mohonkan beberapa pendapat mengenai bagaimana peran GTK honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian bagaimana sistem penganggaran yang ideal untuk tenaga P3K dari pusat, pemerintah, dan daerah. Yang ketiga, apakah pemerintah dianggap sudah cukup untuk melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, untuk efektivitas waktu, kami persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RTPU pada siang hari ini. Kita mulai dari Profesor Dr. Ana Erliana, SHMH. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang dan para anggota Dewan yang saya muliakan serta teman-teman narasumber. Kalau kita lihat peranan dari guru honorer itu sangat besar sekali. Jadi mereka itu semangat kerjanya tinggi sekali dan pekerjaannya lebih berat daripada yang guru PNS pada prakteknya. Ini kalau saya merefer ke belakang, waktu saya mahasiswa juga saya beberapa kali KKN ke daerah, nggak usah sampai ke Papua kita pikir. Di Jawa Barat saja masih banyak nasib-nasib guru yang sangat amat perlu kita perhatikan. Jadi ada satu sekolah yang hanya ada kepala sekolah merangkap guru 6 sekolah dengan status yang tidak jelas kepegawaian dia sendiri. Jadi kontribusi mereka tidak perlu kita ragukan lagi. Ya. Oleh sebab itu ke depan mereka harus kita pikirkan dengan sangat keras dalam pemikiran kita bagaimana memajukan dan memfasilitasi mereka juga membangun kompetensinya. Dulu saya agak terkejut mendengar guru Honda. Saya pikir guru-guru yang punya Honda minimal motor bebek merek Honda gitu. Ternyata itu singkatan dari honor daerah. Itu mengusik rasa keadilan sekali. Ya. Jadi, tapi apa yang mau kita inikan? Kenapa? Dana pendidikan 20% juga ternyata bukan numpuk di Kementerian Pendidikan saja. Itu kadang-kadang masyarakat juga keliru karena judulnya pendidikan seolah itu semua di kependidikan. Karena itu juga meliputi pendidikan kedinasan. Ya. Jadi yang kita bilang betul-betul guru, termasuk guru honorer ini, kadang terabaikan kesejahteraannya. Di sini ada berbagai peraturan, misalnya Undang-Undang 14 2005 ya. Relatif untuk dosen sudah nyaman lah, tapi untuk guru nyatanya belum, terutama kesejahteraan guru honorer. Karena kalau kita lihat ada berita mereka ada juga yang dibayar 50.000 bahkan tidak mencapai 1 juta paling tinggi. Lalu di Undang-Undang Kurdos itu ada sertifikasi profesi guru, tapi itu tidak menyentuh mereka karena statusnya yang honorer tidak sampai menyentuh mereka. Kemudian terbit lagi peraturan pemerintah nomor 48 2005 ya, Yunto peraturan pemerintah nomor 56 2012 tentang pengangkatan guru honorer. Tapi ini sudah dihentikan. Nah, puncak dari kebijakan tidak merekrut guru honorer via CPNS ini
terjadi pada tahun ini, ya, formasi guru CPNS tidak disetujui. Ya. Artinya rekrutmen itu bukan kewenangan tunggal dari suatu kementerian, tapi harus bekerja sama dengan Kemenpar RB dan juga Kementerian Keuangan. Ya. Jadi bukan kewenangan Kemdikbud semata-mata. Ya. Tapi walaupun ada secerca harapan, maka tahun ini mereka tidak ada, bisa dilanjutkan tahun depan. Ya. Kalau kita melihat Undang-Undang 5 2014, ya, itu dibutuhkan 1 juta guru ASN untuk menutupi kekurangan guru di sekolah negeri. Ya. Ini dari berbagai ragam tingkatan tentunya. Kita lihat jumlah guru di sekolah dibutuhkan sekitar 2 jutaan, dan ini sudah terisi dari berbagai variabel. Ya. Nah, sekalipun jumlah yang honorer itu diangkat semuanya, toh tetap saja kekurangan guru. Ya. Nah, lalu dari 437.000 atau sekitar 59% guru honorer di sekolah negeri telah berusia di atas 35 tahun. Kemudian kita lihat bahwa rekrutmen guru P3K sebagai kebijakan keberpihakan terhadap guru honorer di sekolah negeri. Ya. Tapi keberpihakan yang seperti apa? Tadi bahwa undang-undang guru dan dosen belum menyentuh mereka, walaupun ada sertifikasi. Ya. Bagi para guru honorer yang telah lulus menjadi guru PPK pada tahun ini, yang memiliki usia di bawah 35 tahun, tetap dapat melamar formasi CPNS. Nah, ini yang perlu juga anggota dewan yang terhormat memikirkan bahwa mungkin perlu terobosan bahwa untuk guru jangan 35 lah, boleh nggak kita rubah 40 tahun misalnya ya. Guru swasta juga diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K sekolah negeri karena apa? Tujuan utama pembukaan seleksi guru PPK adalah untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten, namun belum dibayar dengan layak. Bahkan di bawah UMR kebanyakan, dan mayoritas di bawah UMR. Kalau ditanya keperluan persyaratan tes kompetensi, tentu saja harus. Karena kita sudah menganggarkan, pemerintah menganggarkan cukup banyak, lalu tidak tercapai kompetensinya, nanti yang rugi user juga, yaitu para murid juga. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan 4A atau yang memenuhi angka kumulatif setara dengan golongan 4A. Kalau yang A, saya pikir itu sudah banyak dimiliki. Tapi yang B ini agak sulit di kalangan guru. Mencapai 4A itu agak sulit di kalangan guru. Di kalangan dosen saja masih sulit, apalagi di kalangan guru. Terima kasih Profesor Dr. Ana Erliana, SMH. Mohon perkenan kepada pakar yang lain untuk bisa memberi waktu terlebih dahulu. Kepada Pak Dr. Dian. Terima kasih Bu Ketua yang terhormat dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan ini ya Bu Ketua, menyampaikan PowerPoint. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ketua. Jadi secara hukum administrasi negara sebenarnya sedikit sama dengan yang disampaikan tadi Prof. Ana, Ibu Ketua dan Bapak anggota Dewan terhormat. Mengenai pertanyaan mengenai skema pengangkatan yang sudah diputus tahun 2018, sampai saat ini belum dengan proses pendapat kami bagaimana. Kalau saya melihat Ibu Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan terhormat, ada dua kekurangan dalam skema sebelumnya. Pertama adalah pemetaan SDM TGK dulu tidak komprehensif, ya, belum dilakukan secara komprehensif. Seharusnya dapat dilakukan sebelumnya dengan koordinasi seluruh instansi. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Ana, koordinasi itu tidak hanya melibatkan satu kementerian atau dua kementerian saja, tapi menyeluruh. Kedua adalah tim koordinasi tidak terpadu, meskipun ada, tidak terpadu, bahkan hanya 2, 1, 3 kementerian. Dan berjalan kurang koordinatif karena ada konflik wewenang, konflik regulasi, konflik norma. Tadi yang sampaikan Prof. Ana, juga Bu Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan terhormat, bahwa regulasi di keuangan berbeda dengan regulasi pendidikan. Akhirnya ini menjadi persoalan tersendiri di dalam konsep pelaksanaan penyelesaian SDM TGK honorer. Kemudian oleh sebab itu melihat kekurangan yang terdahulu Bu Ketua dan Bapak Ibu anggota yang terhormat, ada 5 usulan tahapan yang perlu dilakukan menurut saya. Pertama, harus dipetakan dulu. Tadi Ibu Ketua juga sudah menyampaikan bahwa ternyata Kemendikbud juga tidak punya
peta dasar untuk memetakan semua pegawai ini yang honorer ini, sehingga perlu dilakukan pemetaan honorer se-Indonesia. Seperti tadi Bu Ketua Prof. Ana sudah menyampaikan usianya. Kalau mengacu pada PP pengangkatan guru honorer waktu tahun 2008, di situ 45 dapat diangkat. Kompensasi untuk usia, Bu Ketua dan Bapak sekalian, tidak boleh dibatasi sepanjang yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun. Karena bagaimanapun dia sudah mengabdi begitu banyak, begitu lama. Dihapuskannya formasi CPNS 2000 tentu harus diantisipasi, Bu, dengan melakukan kebijakan khusus bagi GTK honorer. Pemerintah dapat melakukan formasi khusus. Jadi formasi ini disediakan, formasi khusus ini tidak menghabiskan formasi yang standar rutin dilakukan pemerintah, tetapi merupakan formasi khusus. Jadi ini dapat dilakukan, Bu, apabila ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, dapat meminta kepada pemerintah bahwa khusus untuk GTK honorer semuanya menggunakan formasi khusus dan tidak formasi yang sudah ada oleh pemerintah. Nah, diperlukan tes kompetensi atau tidak, Bapak Ibu yang terhormat, menurut saya tidak diperlukan tes kompetensi kemahiran lagi. Sebaiknya yang diperlukan itu adalah pemenuhan persyaratan mengenai syarat administrasi pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan Pancasila saja, Bu, demi idealisme dan loyalitas kepada negara. Jadi kompetensi kemahiran, mereka sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu yang terhormat, kasihan kalau kemudian diminta tes kompetensi. Justru kepada mereka itu diberikan pengetahuan, keterampilan untuk dididik, meningkatkan kompetensi. Jadi jangan lagi kemudian diberi kompetensi kecuali dia orang lain yang baru kemarin sore gitu, Bapak Ibu baru mengajar gitu kan. Dia berpuluh-puluh tahun gitu loh. Kemudian diberi kompetensi gimana gitu kan negara menilainya. Nah, kalau saya justru yang penting adalah mereka memenuhi syarat administrasi pendidikan S1, S2 atau S3 misalnya gitu, Bapak Ibu dan terhormat. Kesehatannya tidak baik, dan pengetahuan Pancasila, loyalitasnya kepada negara sangat tinggi. Nah, itulah yang kemudian harus diberikan tes. Yang lainnya menurut saya justru diberikan peningkatan kursus dan pendidikan sehingga kompetensi dia akan semakin meningkat. Nah, proses yang ideal Bapak Ibu yang terhormat ke depan menurut saya wewenang ini sebaiknya Bu Ketua dan Bapak Ibu yang terhormat diserahkan seluruhnya kepada pemerintah saja. Karena kalau diserahkan ke masing-masing daerah, menurut saya akan terjadi perbedaan perlakuan dan persoalan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, ini seharusnya ditarik ke pusat, pemerintah yang melakukannya. Kemudian nanti persoalan-persoalan mengenai kedaerahan, nanti pemerintah daerah nanti berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Karena hal ini menurut saya akan lebih baik dan dapat cepat diselesaikan daripada kemudian berlarut-larut di daerah lagi. Nah, mengenai proses pengadaan jadi yang pertama yang ideal Bu Ketua dan Bapak Ibu yang terhormat, pertama adalah wewenang dan penerimaan pegawai non-PNS dan non-PPK untuk keperluan lebih dari 1 tahun berada pada pemerintah. Pemerintah daerah tidak berwenang melakukan penerimaan pegawai kontrak di atas 1 tahun dengan alasan apapun. Jadi sejak nanti kebijakan ini keluar, Bu Ketua dan Bapak Ibu terhormat, dilarang kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengangkat guru tenaga pendidikan di atas 1 tahun. Jadi sebaiknya mereka harus diberikan, kalau tidak dikenakan sanksi. Kedua, syarat dan prosedur diatur di pemerintah, diatur oleh peraturan pemerintah, dan saat dan penerimaan berada pada pemerintah. Jadi pemerintah daerah hanya diberikan petunjuk pelaksanaan terkait dengan kebutuhan situasi kondisi masyarakat di daerah. Demikian Bu Ketua, terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih Pak Dr. Dian Puji N. Simatupang SHMH. Banyak sekali yang kita dapatkan dari beliau. Selanjutnya sinten nih Mas Fikri? Pak Dr. Andes Teguh Yuwono, Empol Admin. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memberikan respon untuk melengkapi Prof. Ana dan Pak Dr. Dian tadi. Concern dengan pertanyaan apakah peran strategis dari GTK ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara prinsipil kalau kita melihat peran yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan era sekarang ini, persis bahkan tadi yang sampaikan Prof. Anas, kita sepakat bahwa mereka saat ini menjalankan tidak saja tugas pokok sebagaimana yang dilakukan oleh para GTK ASN yang sudah menjadi ASN, mereka juga memiliki kapasitas kemampuan yang baik untuk secara profesional
GTK honorer memiliki peran strategis untuk keberlangsungan proses penyelenggaraan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan, di mana peran tersebut semakin nampak dalam situasi pandemik seperti sekarang ini. Saya kira pantauan saya dari lapangan dan banyak berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, para guru juga dari sekolah, termasuk anak-anak kami yang saat ini bersekolah, justru di era pandemik COVID sekarang ini, peran GTK honor itu sangat sentral dan dominan. Ini kenapa? Karena biasanya guru-guru yang ASN, karena tadi disampaikan oleh Bu Pimpinan Sidang, Bu Agustina, itu banyak yang sudah senior dan mendekati usia pensiun, sehingga kemampuan menggunakan IT itu di bawah standar. Bahkan kadang-kadang agak tulalit di dalam menggunakan teknologi. Nah, ini peran GTK honor ini luar biasa. Di mana sebagian besar dari mereka berusia muda, memiliki kapasitas dan keterampilan di dalam menggunakan IT. Oleh karena itu, di era sekarang ini, saya kira dalam 1 tahun terakhir ini, sejak 2020, saya kira, ketergantungan siswa terhadap GTK honorer tidak bisa dibantah. Dan bahkan guru-guru senior juga banyak belajar mengandalkan kapasitas para GTK honorer. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya bahwa kemampuan GTK honorer ini yang kalau dihitung secara nasional saya kira nilai jumlahnya jutaan. Ini Bu Agustin, ini sangat membackup fungsi dan peran pendidikan baik di tingkat dasar maupun tingkat menengah. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis tentang kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu berkaitan dengan GTK setelah dihapuskannya formasi CPNS di 2021, itu kalau kita merujuk pada PP 48, kemudian di situ dikatakan bahwa sebetulnya dengan status yang ada di daerah, maka pejabat pembina kepegawaian di tingkat daerah tidak boleh mengangkat pegawai dengan status honorer. Oleh karena itu banyak daerah, saya kira yang kemudian melakukan respon kebijakan dengan mempertimbangkan pentingnya pelayanan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang harus tetap dijamin keberlangsungannya, di mana setiap pagi di kelas harus ada guru kelas. Maka skema pemenuhan kekurangan guru kemudian di banyak daerah di Indonesia dilakukan melalui skema GTT dan PTT. Ini tidak bisa dihindari sebetulnya. Tujuan penggunaan GTT dan PTT adalah untuk menjamin, ini yang disebut dengan education assurance for all, untuk semua orang, pendidikan untuk semua orang, untuk menjamin layanan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan supaya memenuhi hak-hak peserta didik. Dan ini hak-hak konstitusional, saya kira tadi sudah disampaikan di awal oleh pimpinan, dalam memperoleh pembelajaran yang berkualitas. Kemudian mengacu pengadaan GTT dan PTT, saya kira itu terjadi karena apa? Tadi dikatakan saya kira di awal oleh Bu Pimpinan Bu Agustina, karena pertumbuhan yang tidak seimbang antara guru tendik ASN yang pensiun dengan atau berhalangan tetap dengan formasi guru dan tendik ASN yang dibutuhkan. Jadi saya sepakat tadi juga dengan Dr. Dian, ini karena sebetulnya pemetaan ini menurut saya sudah dilakukan. Hanya persoalannya bagaimana konsen kebijakan di tingkat nasional, baik itu di level DPR maupun di level Presiden sebagai eksekutif, untuk melakukan eksekusi atas kebutuhan itu. Ya, jadi pengangkatan GTK honorer kemudian yang sebelumnya sudah dijamin juga di dalam konstitusi. Sebenarnya saya melihat perlu lebih lanjut, tindak lanjut. Jadi kalau hari ini kita bicara pemetaan, hari ini kita bicara need assessment atau kebutuhan, saya kira sudah semua daerah memiliki, semua eksekutif memiliki. Saya kira tinggal political will DPR menurut saya untuk mencoba melakukan proses-proses tindak lanjut akan semua data-data yang ada. Karena saya yakin kita punya PGRI, kita punya asosiasi guru, kita punya sekolah yang mereka tentu sangat siap dengan data-data yang ada itu. Merujuk pada ketentuan tentang penggajian guru ASN yang melekat pada dana alokasi umum, menurut saya negara kita ini aneh Bapak Ibu. Kenapa aneh? Kalau kita lihat penganggaran pegawai di daerah, saya kira teman-teman anggota DPR ini juga anggota DPRD, termasuk Mas Fakih, teman baik saya, itu kita tahu DAU itu sumbernya kan pemerintah pusat. Jadi negara daerah manapun ketika DAU diambil, dia tidak bisa membiayai urusan
kewenangan daerahnya. Jadi menurut saya hanya cara DAU diberikan di daerah, kemudian daerah yang kemudian mendistribusikan kepada pegawai-pegawainya. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana asal anggaran ini, sebetulnya asal anggaran ini pun pemerintah pusat. Jadi menurut saya sama saja ketika misalnya soal GTK ini langsung ditekel pembiayaannya dengan APBN. Hanya soal teknis bagaimana nanti dilewatkan melalui provinsi atau melalui kabupaten kota, itu cuma teknis manajer pemerintahan yang ada di tingkat daerah. Pertanyaan soal apakah sebetulnya penganggaran yang ideal untuk PPPK. Tadi saya kira di awal dikatakan Bapak Ibu, walaupun secara regulasi orang mengatakan ASN dan PPPK itu kan dianggap sama karena itu termasuk salah satu kategorisasi. Tetapi tidak bisa dibantah bahwa P3K ini adalah satu mekanisme yang tidak disiapkan secara matang dibanding dengan ASN. Misalnya begini, di P3K ini kan sifatnya kontrak, dia 5 tahun. Di situ juga belum diatur jelasan mengenai bagaimana kepangkatannya, bagaimana bagaimana fasilitasnya, tidak menerima pensiun misalnya, kemudian bagaimana tunjangan tiap bulan, bagaimana tunjangan kesehatan tiap bulan, itu berbeda dengan ASN. Oleh karena itu menurut saya melalui penganggaran yang bersumber dari APBN, saya kira pemerintah akan mampu menjamin profesionalisme guru dan sekaligus menjaga guru tidak menjadi komoditas politik di daerah. Tentang tadi untuk menjadi Indonesia maju dalam pandangan saya kuncinya adalah bagaimana pendidikan maju, peserta maju, kuncinya adalah guru yang maju. Nah, guru yang maju itu tentu dua, guru yang bisa unggul dan bisa berkompeten. Dan kalau ingin unggul, untuk bisa unggul maka guru itu harus menjaga kualitasnya. Guru harus dijaga kualitasnya. Kualitas guru salah satunya adalah kompetensi, kapasitas, dan kesejahteraan. Saya tadi sebetulnya berada dalam posisi begini. Apakah tes kompetensi itu diperlukan? Menurut saya sebagai proses refreshing tetap diperlukan, tetapi ada pembobotan. Kalau tadi Dr. Dian mengusulkan bebas tanpa kompetensi, itu saya kira menjadi sulit untuk mengukur standar minimal. Menurut saya dilakukan tes kompetensi, paling tidak mereka memenuhi kompetensi minimal yang diharapkan oleh negara ini, ditambah pembobotan untuk pengabdian. Jadi kalau pengabdian 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalnya, akan ditambahkan sebagai skor. Sehingga nanti total skornya adalah skor kompetensi dan skor kemampuan pengabdian. Karena untuk menjadi guru atau menjadi dosen, itu dibutuhkan juga pengalaman, karena ada pedagogiknya. Saya kira kalau orang lulus dengan IPK 4,0 kemudian jadi dosen tapi dia masih 0 masa kerja atau 5 atau 1 masa kerja, tentu akan berbeda dengan dosen yang dulu mungkin IPK-nya cuma 3,5 tapi sudah 15 tahun menjadi dosen. Pengalaman penting, pengabdian penting. Jadi menurut saya kita kombinasi antara tes kompetensi untuk mencapai level minimal yang diharapkan ditambah dengan pengabdian itu sebagai tambahan nilai bobot. Demikian Ibu Pimpinan Sidang, Bu Agustina. Terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Teguh Yuwono, M. Pol Admi.